Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Yang saya hormati Wakil Bupati Jombang, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, yang saya hormati dari Kapolres dan Dandim yang mewakili, yang saya hormati narasumber pada acara diskusi terbuka pada hari ini, yang saya hormati Kepala OPD, ada Pak Asisten, Direktur BUMD, yang saya hormati Ketua. Di dalam hal ini ada beberapa komponen yang hadir, yaitu dari DPC Persatuan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Jombang, Ketua RI Kabupaten Jombang, Ketua Kadin Kabupaten Jombang, Ketua HIPMI Kabupaten Jombang, Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Jombang, Pimpinan Himbara Perwakilan Kabupaten Jombang, Pimpinan Asosiasi Bank Swasta Perwakilan Jombang, Asosiasi PKL, Pengasuh Pesantren atau perwakilan dari pengurus pesantren bidang ekonomi, juga Asosiasi Pengelola Tempat Wisata Kabupaten Jombang, perwakilan wartawan dan pimpinan media massa serta hadirin undangan, terutama kepada panitia pelaksana, dalam hal ini adalah PWI Kabupaten Jombang. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dapat hadir untuk mengikuti suatu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu diskusi terbuka mendorong pergerakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Jombang yang diselenggarakan oleh BWI. Dalam hal ini tadi saya sampaikan oleh ketuanya bahwa ini semua adalah untuk menyampaikan, menyatukan aspirasi dari para pelaku usaha maupun yang semuanya terdampak dengan sosial ekonomi di Kabupaten Jombang. Bagaimana kita nanti akan diselenggarakan diskusi ini untuk mendorong pergerakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi, baik formal maupun informal, dengan adanya kebijakan social distancing menyebabkan terputusnya, yaitu pasokan barang dan jasa, sehingga terganggunya mobilitas masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi terganggu. Ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jombang maupun secara luas adalah seluruh di Indonesia ini. Dari kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan bantuan dan stimulan program pemulihan ekonomi yang sesuai kebutuhan, kemudian tepat waktu dan tepat sasaran. Nah, dampak COVID-19 terhadap sektor industri kecil ini artinya tidak hanya industri kecil menengah sama, usaha mikro di Kabupaten Jombang, yaitu penurunan omset dan pendapatan karena turunnya permintaan akibat kebijakan social distancing atau fasilitas umum tertutup, pembatasan akses jalan raya, dan jam operasional, tidak adanya kegiatan atau event-event. Penurunan daya beli masyarakat akibat turunnya pendapatan, termasuk di PHK dan lain-lain, sehingga permintaan produksi berkurang. Terputusnya rantai pasokan dan pemasaran hasil produksi antar wilayah kabupaten maupun provinsi, ini ada pun juga salah satu yang sangat terasa bagi para pengusaha, baik itu dalam kondisi tersebut, sehingga masyarakat membutuhkan bantuan dan stimulan program pemulihan ekonomi sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu dan tepat sasaran. Hari ini diadakan diskusi ini adalah untuk agar supaya percepatan ini bisa terurai. Dampak COVID-19 terhadap sektor industri kecil menengah, usaha mikro di Kabupaten Jombang, yaitu dalam hal ini kita semua sudah merasakan, sehingga
kita harus apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini ada beberapa narasumber yang nanti akan memberikan bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor yang dimana dalam hari ini adalah IKM, UMKM. Semakin tingginya biaya produksi yang dibutuhkan bahan baku tidak sebanding dengan volume pemasaran. Demikian menipisnya modal usaha guna menutupi pengeluaran rumah tangga yang terus berjalan. Dari uraian di atas berimbas terhadap beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Jombang, yang salah satunya terhadap industri kecil menengah di Kabupaten Jombang pada sektor makanan. Nah, dan minuman mengalami penurunan sebesar 87,02%. Akan tetapi industri kecil menengah makanan dan minuman yang omsetnya mengalami peningkatan yaitu produk rempah instan dan wedang uwuh instan meningkat sebesar 4,58%. Ini sudah, sehingga hari ini juga di mana-mana kita pasti pakai wedang jahe ditambah dengan rempah-rempah, ada serai, ada juga dengan adanya ditambah lagi dengan rempah-rempah yang untuk meningkatkan imunitas kita. Industri kecil menengah di Kabupaten Jombang pada sektor kerajinan mengalami penurunan sebesar 89,13%. Akan tetapi industri kecil menengah makanan dan minuman yang omsetnya mengalami peningkatan yaitu memproduksi perca dan konveksi, yaitu yang biasa memproduksi baju dan home dekorasi. Dengan adanya wabah COVID ini maka beralih kepada masker, beralih kepada masker non medis meningkat sebesar 6,52%. Jadi ada yang rugi, ada yang juga bisa meningkat. Nah, dampak COVID terhadap pedagang pasar yang terbesar terjadi di pasar Citra Niaga. Omset rata-rata harian turun sebesar 45%, dan yang terendah terjadi di pasar Pon dan pasar Ploso dengan penurunan omset rata-rata harian turun sebesar 10%. Dampak COVID terhadap pedagang kaki lima sebanyak 2.779 pedagang kaki lima di seluruh wilayah Kabupaten Jombang mengalami penurunan omset sebesar 30% sampai 100%. Dampak COVID terhadap usaha mikro dengan sebanyak 5.195 orang. 5.195 orang di wilayah Kabupaten Jombang mengalami penurunan omset sebesar 30% sampai 100%. Penanganan dampak ekonomi sebagaimana diamanatkan pada Industri Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran dan percepatan penanganan coronavirus 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini adalah: pertama, pengadaan bahan pangan dan dibutuhkan yaitu juga termasuk kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah yang menekan dampak panic buying. Pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, perpanjangan kewajiban pembayaran dan dana bergulir, pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak dampak ekonomi akibat COVID-19. Skema pemulihan ekonomi tahun 2020 di Kabupaten Jombang adalah mengoptimalkan kegiatan yang masih ada untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sebagai contoh, pemeliharaan jalan dengan sumber dana APBD diarahkan pelaksanaannya melalui padat karya,
Nah, padat karya tunai dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sumber dana DPH CHT. Pelaksanaan program Jombang Berkadang dengan berbasis padat karya tunai. Optimalisasi belanja bahan material pada skala desa atau lokal guna menggerakkan perekonomian lokal sehingga dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2021 mengambil langkah-langkah dengan menyusun rancangan program pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan melaksanakan pertama, optimalisasi program Jombang Berkadang melalui padat karya tunai dan optimalisasi belanja bahan material pada skala desa atau lokal. 2. Pemberdayaan masyarakat melalui skema bansos penguatan modal, swakelola, fasilitasi jejaring pemasaran. Skema program pemulihan dampak COVID-19 sektor IKM, MKM di Kabupaten Jombang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pemberian bantuan modal usaha bagi IKM, MKM yang berdampak sebesar 1 juta guna menghidupkan kembali usahanya. Jadi nanti yang jual pentol, yang jual es, terutama yang di sekolah-sekolah, nanti akan dapat bantuan yaitu guna menghidupkan kembali bakul pecel, namanya nanti ada, yaitu merupakan satu bantuan ya. Ini untuk hidup kembali, jualan lagi. Nah, kemudian channeling dengan pihak perbankan untuk dapat mengakses pinjaman KUR. Ya, ini di sini ada Bank Jombang, ya juga. Jadi bank-bank baik swasta maupun ini terutama ya, itu menyiapkan ya ada pinjaman yang itu juga diharapkan ini untuk bisa memberikan optimalisasi pasokan bahan baku yang akan diolah MKM sehingga tercipta rantai produksi lokal. Nah, selanjutnya pelatihan ini diversifikasi produk guna meningkatkan nilai tambah. Hal-hal yang perlu diperhatikan guna menggerakkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Jombang yaitu pertama juga kepastian terhadap mekanisme program kegiatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. 2. Penyiapan basis data yang akurat terhadap sektor masyarakat yang terdampak COVID. Semuanya harus berbasis data. Kalau hanya sekedar KTP saja tidak bisa, datanya harus jelas. Ya, datanya, kemudian usaha apa yang jelas itu komplit semuanya, itu harus ada. Ya. Jadi penyiapan basis data ini harus akurat. Ya, seperti kalau bansos ini, ya Allah subhanallah di Jombang ini sangat luar biasa. Kalau KK di Jombang ini sejumlahnya itu ada 459 KK di Jombang. Kemudian ya 459.000 KK yang mendapat bantuan untuk penyaluran tahap pertama baik itu dari Kementerian Sosial, BLT maupun dari dana DD dan dari provinsi juga dari Kabupaten Jombang itu mencapai 82% yang dapat 300 lebih. Ini saja kita minta tambahan ke Kemensos, kita minta pagu pengajuan 15.000 KK tambahan, ternyata sudah diminta untuk mana yang kelewatan tok maksinya. Ternyata bludak mencapai 27.000 KK. Itu dari mana? Ternyata pinter masyarakat ini. Asalnya KK satu rumah itu satu dipecah jadi 2. Di rumah ini ada ibu janda, kemudian anaknya, rumah tangga dengan anaknya. Ini dipecah, orang tuanya sendiri, anaknya sendiri. Jadi akhirnya kita ajukan 15.000 KK, itu ternyata data yang masuk di dinas sosial mencapai 27.000 KK. Masih kurang lagi. Jadi ini masih kita mengolah lagi
Untuk tahap yang kedua, ini ada tambahan-tambahan yang kelewatan-kelewatan. Karena ada juga yang katanya sudah daftar, belum dapat. Akhirnya ada dari oknum desa itu yang membagi-bagi, mergo ngesakno gak oleh. Yang 600 dibagi-bagi. Nah ini tidak boleh. Makanya kemarin itu harus dikembalikan. Jadi hal seperti ini ada terjadi tapi ya minim sekali, hanya beberapa 1-2 desa. Dan kita luruskan sehingga sudah dikembalikan semuanya. Ini termasuk ya alhamdulillah Jombang ini ya nanti insya Allah kalau sudah data ini masuk semua jumlah KK di Jombang meningkat lagi. Tidak hanya 400, awalnya Bapeda ngasih saya itu 444.000. Begitu dicairkan, dicalurkan bansos menjadi 459.000. Ini nanti belum pemecahan lagi, ya berapa jadinya ini? Oke. Jadi inilah ya yang maka dalam hal ini nanti kita pasti minta data yang akurat untuk para UMKM maupun UKM. Ini harus kita betul-betul diverifikasi. Kemudian produknya apa, nilai biar untuk meningkatkan nilai tambahnya. Hal yang perlu diperhatikan guna menggerakkan ekonomi di tengah COVID-19 di Kabupaten Jombang, yaitu yang tadi saya sampaikan, kepastian terhadap mekanisme program ini bagaimana mekanismenya. Kegiatan pemulihan ekonomi dampak COVID itu yang kayak apa. Nah, penyiapan basis data yang akurat tadi saya sampaikan, ini yaitu terhadap sektor masyarakat yang terdampak COVID-19. Formulasi yang jelas terhadap kriteria terdampak itu terdampak yang bagaimana. Kan terdampak ini banyak. Saya sampaikan di mana-mana, terutama ke pengasuh-pengasuh pesantren. Yang kena dampak itu bukan masyarakat pengusaha saja, pelaku-pelaku usaha saja, pondok pesantren. Bu Nyai, Pak Yai itu juga kena dampak. 4 bulan anaknya pondok pesantrennya enggak ada. Apalagi ya nyun sewu, anak-anak yang kelas-kelas akhir itu banyak tanggungan administrasinya. Lah ini ya. Kemudian dengan COVID seperti ini kan tidak bisa datang langsung. Nah hal seperti ini saya rasa ini semua dampak ini. Ya, kita pun juga demikian. Nah kemudian diperlukan upaya percepatan dan memaksimalkan belanja pemerintah kabupaten kepada sektor IKM dan UMKM. Nah diskusi yang terbuka mendorong pergerakan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 mengambil tema mengawal percepatan dan ketepatan implementasi stimulus ekonomi bagi dunia usaha di Kabupaten Jombang. Pandemi COVID-19 membawa masalah baru ke semua sektor usaha, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan besar ikut merasakan dampak ekonomi dari pandemi ini. Banyak perusahaan yang memutuskan untuk perumahan karyawannya atau bahkan melakukan PHK di sebagian pegawainya dan karyawannya agar bisa bertahan melewati pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya sebagai krisis di sektor kesehatan, tetapi juga berimplikasi pada semua sektor kehidupan manusia. Jadi dengan adanya pandemi ini sehingga kita semua merasakan dampaknya. Jadi pemerintah pun juga demikian. Ini telah termasuk juga dengan adanya pandemi ini telah memperlambat ekonomi. Tidak hanya tingkat regional, tetapi ekonomi dunia secara masif dan signifikan, sehingga kita perlu melakukan berbagai penyesuaian. Dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 sudah dirasakan semua pihak untuk meredam dampak yang lebih buruk. Untuk itu kita hal-hal yang perlu diperhatikan, mohon supaya nanti benar-benar kita bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana berupaya semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih, demikian saya sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Jombang mengucapkan terima kasih
kepada BWI yang hari ini telah mengadakan acara yang sangat manfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa interaksi seperti ini sehingga kita lakukan ini adalah sangat luar biasa. Mestinya kita dengan online video conference, tapi hari ini ya kalau undangan tidak banyak bisalah di Bung Tomo, akhirnya bisa terlaksana seperti ini. Terima kasih, semoga kerjasamanya terus kita tingkatkan demi untuk kemaslahatan umat terutama di Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.